Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Cindra Emilia Pane, NIM 519254005 dari kelas Gizi C. Di sini saya akan memaparkan laporan mini riset rekayasa ide dan project work pengembangan desain produk UMKM mie gomak goreng di Desa Tahun Merisi, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tentukan produk yang ada di pasaran yang berasal dari UMKM skala kecil atau besar. Produk UMKM yang saya pilih sebagai objek penelitian saya adalah produk mie gomak goreng yang dijual di Desa Tahun Merisi, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba. Lakukan pengambilan data secara primer dan sekunder terkait produk tersebut. Data primer dan sekunder dari produk tersebut yaitu pemilik UMKM yang saya wawancarai adalah Ibu Marsina Manurung. Beliau sebagai narasumber yang langsung saya tanyakan mengenai produk jualannya. Ibu ini memiliki UMKM mie gomak di Desa Tahun Merisi, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba. Berikut lampiran gambar yang saya cantumkan. Di sini saya lampirkan gambar mie gomak yang dimana produk inilah yang menjadi jualan dari Ibu Marsina ini. Di sini juga saya lampirkan bagaimana situasi dari warung mie gomak tersebut beserta dapur. Kemudian selanjutnya yaitu bagian C, berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh, tentukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, permasalahan yang diangkat. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang didapat, terdapat permasalahan yang diangkat yaitu kurang menariknya kemasan produk dari mie gomak goreng yang dibuat oleh pemilik UMKM. Karena produk mie gomak goreng yang dijual hanya dibungkus dengan menggunakan kertas nasi. Sehingga dari segi tampilan, mie gomak goreng ini kurang menarik perhatian karena menggunakan kemasan pada umumnya yang digunakan di pasaran. Selain kemasannya, permasalahan produk ini juga tidak kalah penting. Dalam penelitian mengenai pemanfaatan teknologi dikatakan bahwa teknologi informasi sangat penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kepada para UMKM untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam menjalankan usaha mereka dan mengembangkan bisnis mereka untuk mempermudah penjualan dengan metode transaksi secara online. Yang kedua, teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut. Di era globalisasi seperti sekarang, di mana situasi persaingan dalam pasar semakin tajam, estetika dapat berfungsi sebagai satu perangkap emosional yang sangat ampuh untuk menarik perhatian para pembeli atau konsumen. Daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya, karena kemasan merupakan pemicu utama yang berhadapan langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon yang positif, yaitu dengan membeli produk. Adapun keuntungan menggunakan penggunaan label dan kemasan yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, mendorong promosi yang lebih besar. Yang ketiga, perlindungan terhadap konsumen. Kemudian yang ketiga, tujuan pemecahan masalah. Adapun tujuan pemecahan masalah di atas yaitu untuk meningkatkan jumlah pembeli atau dengan kata lain menerima respon positif dari masyarakat baik dari segi rasa maupun dari segi tampilan kemasan sehingga persen penjualan bisa semakin meningkat ke depannya. Fungsi utama kemasan adalah sebagai pelindung bagi produk agar tetap terjaga kualitas dan kuantitas meskipun harus dibawa bepergian serta memberikan identitas bagi produk yang terdapat di dalamnya. Kemudian bagian D, carilah satu jurnal yang sesuai dengan tema atau topik masalah pemecahan masalah dari hasil survei kalian. Kemudian bahas review hasil berikut. Yang pertama, apa topik yang diangkat oleh jurnal tersebut? Topik yang diangkat dalam jurnal yang saya pilih yaitu target costing sebagai upaya meningkatkan keunggulan bersaing UMKM melalui kemitraan marketplace. Yang kedua, jelaskan teori yang diangkat dalam jurnal tersebut. Industri berskala kecil yang sangat membantu perekonomian Indonesia yaitu industri usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat sebagai UMKM. Pergerakan industri ini bergerak dalam hal perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha. Hal ini juga termasuk kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Hal ini mendapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang senantiasa ada peningkatan nilai ekspor dan investasi yang dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Pemerintah Indonesia mempunyai rencana strategis untuk melakukan pengembangan terhadap para UMKM agar dapat memperkuat daya saing bangsa. Salah satunya memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk memiliki keahlian khusus. Yang ketiga, jelaskan masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut. Masalah yang diangkat yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan teknologi yaitu marketplace untuk membantu para pelaku usaha agar mempermudah transaksi jual beli dalam pemasaran produk secara online. Yang kedua, bagaimana perbaikan kemasan yang cocok untuk produk usaha UMKM yang sedang dijalankan oleh UMKM MAM, masakan BOE agar lebih menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, jelaskan tujuan dari topik yang diangkat dari jurnal tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan topik yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah A. Membantu para pelaku usaha UMKM MAM masakan BOE agar mempermudah transaksi jual beli dan pemasaran produk baik secara offline maupun online. B. Memperbaiki desain kemasan yang lebih bagus dan aman sehingga makanan yang telah diolah tadi tidak mengalami kerusakan saat diantar oleh pengemudi layanan kemitraan marketplace GoFood kepada konsumen yang melakukan pemasaran secara online. C. Selain itu, perubahan bentuk kemasan juga bertujuan untuk meningkatkan keunggulan bersaing pada bentuk pengemasan dengan menggunakan rice box sehingga berbeda dengan para kompetitornya. Bagian E, lakukan review pada jurnal tersebut sesuai hal-hal berikut ini. Yang pertama, jelaskan metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari jurnal tersebut. Objek penelitian yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah UMKM MAM Masakan BOE yang beralamat di Jalan Paten Raja nomor 11. Penelitian ini menggunakan dua varian produk, yaitu produk paket irit nasi untuk dan uduk dan paket irit nasi kebuli, yang selanjutnya nanti akan disebutkan paket nasi untuk dan paket nasi kebuli. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai September 2020. Penelitian ini memerlukan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, di antaranya wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data di penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan, serta melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu UMKM. Data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi internal perusahaan berupa gambaran umum perusahaan dan laporan keuangan data biaya produksi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang berupa studi kasus. Selanjutnya, jelaskan hasil penelitian dari jurnal tersebut. Dari analisis SWOT pada UMKM tersebut selalu mengutamakan kualitas produk yang bertujuan agar dapat bersaing dengan kompetitor. UMKM MAM Masakan BOE berinovasi dengan memudahkan pelanggan untuk membeli produk dengan bergabung melalui kemitraan marketplace GoFood tanpa harus melakukan pembelian secara offline. Dari segi harga jual produk, memiliki harga yang sama dengan para kompetitor, namun yang membedakan porsi dan bentuk pengemasan yang diberikan kepada konsumen dapat bersaing dengan para kompetitor. Selanjutnya, untuk memudahkan konsumen, UMKM tersebut dapat bergabung dengan kemitraan marketplace selain marketplace GoFood dan mempromosikan melalui media sosial untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya ada uraikan kesimpulan dan implikasi serta saran dalam jurnal tersebut. Kesimpulan yang dapat dari jurnal tersebut adalah masakan BOE saat ini keunggulannya yaitu memiliki produk yang unggul. Melihat dari peluang menambah nilai yang terdapat pada rantai nilai, MAM Masakan BOE ini dapat merealisasikan strategi bekerja sama dengan pemasok bahan baku. Lalu dalam diferensiasi produk, dapat mengubah bentuk kemasan produk agar lebih menarik dan juga menjaga kualitas makanan serta diantarkan oleh para pengemudi GoFood kepada pelanggan. Penerapan metode target costing dengan dilakukannya value engineering pada UMKM MAM dapat dilakukan dengan perubahan pemilihan supplier bahan baku, perubahan bentuk kemasan, dan memodifikasi proses penjualan produk melalui kemitraan marketplace. Selanjutnya, kaitkan hasil review dan hasil review CBR dengan tugas survei Anda. Berdasarkan pembahasan jurnal tersebut, ada beberapa pembahasan yang saya kaitkan dengan survei produk yang saya bahas pada produk mie gomak goreng. Materi yang berkaitan adalah pembuatan kemasan produk yang lebih bagus dan menarik serta pembuatan promosi produk makanan secara online, di mana produk mie gomak ini hanya dikemas dengan kertas nasi dan dijual hanya di sekitar desa tersebut. Maka dari itu saya ingin memberikan masukan agar kiranya dalam pengemasan dibuat inovasi lain yang lebih menarik guna agar semakin banyak konsumen yang tertarik dengan mie gomak ini. Selain kegiatan promosi secara online juga bisa menarik perhatian masyarakat dari daerah lain di luar desa Taman Marisi ini.
Yang kelima, susun dan rancang pemecahan masalah berdasarkan kasus yang sudah ditentukan. Untuk pemecahan masalah di atas, maka ada beberapa pemecahan masalah yang dapat disimpulkan, yaitu membuat perbaikan kemasan mie gomak goreng dan melakukan promosi produk secara online melalui sosial media. Perbaikan pengemasan produk yang dapat dilakukan bertujuan untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pembelian dan untuk memberikan sensasi berbeda dengan produk mie gomak lainnya yang dijual di daerah tersebut. Perubahan yang dilakukan yaitu dengan mengubah bentuk kemasan serta menggunakan bahan pengemasan yang ramah lingkungan. Tujuan perubahan bentuk pengemasan dilakukan agar makanan yang telah diolah tadi tidak mengalami kerusakan saat perjalanan dan menambah nilai estetik dari produk makanan tersebut. Perbaikan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi kualitas produk serta membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengemasan produk mie gomak ini yang semula menggunakan bungkus kertas nasi untuk produksi agar digantikan dengan kemasan yang lebih bagus dan yang lebih menarik, yaitu dengan menggunakan kemasan rice box. Untuk menambah konsumen atau pembeli mie gomak goreng ini, perubahan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah metode penjualan, yaitu dengan mempromosikan dan menjual secara online produk mie gomak tersebut. Kegiatan promosi yang dapat dilakukan bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Selain menggunakan media sosial, media cetak juga bisa digunakan seperti menyebar poster makanan. Nah, di sini saya lampirkan referensi yang saya gunakan ataupun jurnal yang saya gunakan sebagai pembanding daripada laporan saya ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.